Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang tercinta? Semoga dengan belajar di rumah tetap bahagia. Dan jangan lupa semangat. Pada kesempatan ini kita akan bahas jenis teks yang kelima. Ibu ingatkan dulu, yang pertama adalah teks berita, kedua iklan, tiga eksposisi, dan yang keempat puisi, sedangkan kelima eksplanasi. Oke, pembahasan kita kali ini adalah teks yang kelima dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester Gasal. Teks yang kelima adalah teks eksplanasi, dan pembahasan kita akan kita awali dari mengidentifikasi informasi teks eksplanasi, kemudian struktur, yang berikutnya lagi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kita awali yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses-proses atau tahap-tahap yang menjadi bagian dari sebuah informasi, baik yang bersifat alami maupun yang terjadi dengan campur tangan manusia. Secara mudah, teks eksplanasi dapat diartikan teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, bisa berhubungan dengan alam, sosial, atau budaya. Tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan tahapan, langkah, atau proses bagaimana dan memberikan alasan atau mengapa. Ada beberapa ciri teks eksplanasi yang perlu kita pahami. Ciri pertama adalah teks eksplanasi memaparkan suatu proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Ciri yang kedua, teks eksplanasi didominasi oleh fakta. Ciri ketiga, teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah untuk mendukung pemaparan proses terjadinya sesuatu. Ciri keempat, teks eksplanasi bersifat ilmiah atau mengandung pengetahuan. Adapun ciri yang kelima, teks eksplanasi sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Sedangkan ciri yang terakhir atau keenam adalah diawali dengan pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Baik, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu struktur teks eksplanasi. Secara umum, teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum dari fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Adapun urutan sebab akibat berisikan mengenai detail penjelasan proses
dari pernyataan umum secara urut atau bertahap. Penjelasan itu disusun secara urut dari awal hingga akhir. Sedangkan bagian yang ketiga, yaitu interpretasi, bagian ini merupakan simpulan mengenai topik yang dijelaskan. Simpulan ini harus mengacu kepada informasi-informasi yang sudah dipaparkan pada dua struktur sebelumnya, yakni pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Baik, kita akan lihat contoh teks eksplanasi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Berikut contoh teksnya. Indonesia terkenal dengan aneka budaya, bahasa, tradisi, dan pakaian adat. Indonesia tidak hancur tetapi justru bersatu dengan adanya perbedaan yang ada. Sama seperti semboyannya. Salah satu budayanya yang jadi aset adalah batik. Batik adalah karya seni dari kain yang lewat proses pencantingan sampai pengelorotan. Batik disahkan UNESCO tanggal 2 Oktober yang menjadi Hari Batik Internasional. Batik sekarang sudah ada di beragam daerah dan setiap daerah mempunyai ciri sendiri. Proses pembuatan batik dibagi menjadi 4, yaitu batik tulis, ikat celup, printing, dan cap. Bagian ini merupakan pernyataan umum karena berisi penjelasan secara umum. Kemudian bagian yang kedua bisa kita lihat dari contoh berikut ini. Untuk membuat batik tulis, kita membutuhkan latihan untuk mencanting. Banyak industri batik yang bekerja selama 10 tahun karena butuh tenaga yang terampil dan terlatih. Untuk mencanting tidak mudah dan membutuhkan waktu lama. Bagian tersebut merupakan urutan sebab akibat. Adapun bagian berikutnya berupa interpretasi. Pada contoh teksnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa tetap melestarikan batik Indonesia, hargai batik dan lindungi batik karena batik merupakan aset Indonesia dan batik adalah saksi sejarah Indonesia secara turun-temurun. Itulah contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Berikut kita akan lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui dalam teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain oleh karena itu, oleh sebab itu, karena itu, maka, sehingga, karena, sebab, dan sebagainya. Kaidah yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh konjungsinya adalah mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya. Kaidah berikutnya adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena tertentu. Contoh, Kota Bandung, gunung meletus, erosi, bumi, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Bisa dihadirkan contoh, misalnya ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan lain-lain. Sekian pembahasan kita. Semoga ada pemahaman di antara kita. Terima kasih.
Demikianlah pembahasan kita mengenai jenis teks yang kelima atau teks terakhir pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester Gasal, yaitu teks eksplanasi. Jangan lupa anak-anak, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks tanggapan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan anak-anakku ke depan bisa memberikan tanggapan dengan baik dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.